Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Jessica Sibueha dan teman saya Wanda Kristi dan Erika Saputri. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami yaitu tekanan akar dan eksudasi xilem, di mana tujuan praktikum yang pertama itu untuk melihat proses tekanan akar pada tanaman dan eksudasi xilem pada tumbuhan. Dasar teori atau landasan teorinya, di mana daya dorong air masuk ke akar dan naik sepanjang xilem disebut tekanan akar. Kemudian, cairan xilem ini mengalir keluar dari daerah potongan. Aliran ini disebut dengan eksudasi. Jika tanaman utuh yang tidak begitu tinggi dipelihara dalam keadaan atmosfernya yang hampir jenuh sehingga transpirasi daun kecil atau tidak terjadi sama sekali. Maka tekanan akar mendorong cairan xilem naik ke daun dan keluar melalui struktur khusus daun yang disebut hidatoda, dan pengeluaran air ini disebut dengan gutasi. Selanjutnya itu ada mekanisme air pada tumbuhan. Air ini merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Air ini mempunyai peranan yang sangat penting karena air merupakan bahan pelarut bagi kebanyakan reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya itu, pengangkutan air berlangsung dua cara, yaitu secara difusi dan air memasuki akar secara langsung. Secara difusi ini difusi melalui bulu-bulu akar walaupun oleh beberapa tanaman seperti ranunculus tidak mempunyai bulu akar. Dan yang kedua, air memasuki akar secara langsung melalui epidermis yang berdinding tipis. Selanjutnya, bahan dan alat, di mana bahannya itu berupa tumbuhan Coleus sp itu di dalam pot. Selanjutnya itu ada bahan kimia berupa metil biru, dan selanjutnya ada air dan larutan NaCl jenuh. Kemudian alat-alatnya itu berupa, yang pertama diperlukan pisau silet, yang kedua kawat lunak, yang ketiga pipa kapiler, yang keempat gabus, selanjutnya manometer air raksa, pipa karet, gelas ukur 100 ml, aluminium foil. Nah, di mana percobaan dengan manometer air. Nah, satu, siram tanah dalam pot dengan seksama. Kemudian potong batang tanaman dengan silet tajam sekitar 3-5 cm di atasnya. Nah, yang kedua ada isi pipa karet dengan mineral biru 0,1%, kemudian dibiarkan selama 15 menit. Yang ketiga, sisirkan tipis kapiler atau garis benang 1-2 mm yang panjangnya sekitar 9 cm ke dalam karet. Nah, yang terakhir ada setiap 15 menit selama 2 jam, ukur dan catat tinggi cairan. Nah, yang B, jika waktu percobaan memungkinkan untuk beberapa hari, lebih baik digunakan manometer air raksa. Nah, yang pertama ada pasangan tabung gelas Pre-Reg berbentuk T pada pipa karet dan ikat dengan kawat lunak. Isilah tabung dengan air. Nah, yang kedua, siapkan sebuah botol kaca berdinding tebal dengan sumbat karet yang berlubang 2, sebuah pipa kapiler di dalam satu lubang. Yang ketiga, dengan hati-hati masukkan air raksa ke dalam botol setinggi sekitar 1 cm sehingga ujung bagian bawah pipa kapiler tertutup. Yang keempat, hubungkan pipa gelas siku dengan tangan horizontal pipa T dengan bantuan pipa karet dan kawat lunak. Yang kelima,
Masukkan air ke dalam rangkaian ini melalui bagian atas pipa T, sampai air mengalir ke dalam botol dan memenuhi seluruh rangkaian. Yang keenam, biarkan ujung pipa T terbuka sampai periode permukaan absorpsi air oleh tanaman berakhir. Kemudian, ini kembali tabung dengan air dan tutup rapat ujung ini. Ketujuh, buat pengukuran dengan membuat tanda pada pipa kapiler. Amati kenaikan air raksa selama beberapa hari atau sekitar 3-5 hari. Nah, bandingkan hasil pengamatannya, di mana dalam waktu 15 menit yang terjadi pada tinggi media blue pada pipa kapiler sekitar 0,07 dan dalam waktu 30 menit terjadi 0,8. Yang terjadi pada 45 menit yaitu 0,09 dan pada waktu 60 menit terjadi pada 0,11. Nah, teman-teman, maaf gambarnya tidak ada, dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya oleh rekan saya. Selanjutnya, pembahasan pada laporan ini. Pada pengamatan ini diperoleh kenaikan metilen blue pada pipa kapiler yang dikarenakan adanya tekanan yang dilakukan oleh akar, di mana pada 15 menit pertama tingginya mencapai 0,07 mm, pada menit ke-30 tingginya mencapai 0,08, dan pada menit ke-45 mencapai 0,09 ml, dan pada menit ke-60 tingginya mencapai 0,11. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini adalah kita dapat melihat bahwa terjadi proses tekanan akar pada tanaman yang terjadi eksudasi silam pada tumbuhan, di mana metilen blue yang berada pada pipa kapiler semakin lama ketinggiannya semakin meningkat karena adanya pengaruh dari tekanan akar, yang mana air yang berada pada permukaan tanah akan diserap oleh akar. Kemudian air inilah yang naik sepanjang silam sehingga menyebabkan metilen blue pada pipa kapiler semakin terproses ke atas. Sekian dari saya, terima kasih.